Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungai Enim meluap banjir akibat intensitas hujan tinggi pada akhir pekan. Jembatan Plat Baja pun putus akibat terjangan air bah. Petani karet di Kabupaten Musirawas Utara beralih jadi petani sawit karena harga getah karet yang anjlok. Calon haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani tes PCR sebagai syarat keberangkatan ibadah haji. Kebun karet di Desa Beringin Jaya, Kabupaten Musirawas Utara, kini berganti menjadi kebun sawit. Petani beralasan mengganti kebunnya karena harga getah karet yang anjlok. Sudah 1 tahun ini, petani karet menanami kebun mereka dengan pohon sawit. Bahkan petani berencana akan menebang semua pohon karet dan akan beralih menanam pohon sawit. Sebelumnya, hampir semua kebun sawit yang berada di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara ini adalah tanaman pohon karet. Petani beralasan harga getah karet yang anjlok Rp9.000 per kilogram membuat mereka tidak bersemangat untuk menggarap ladang mereka. Harga tersebut dinilai jauh dari harga normal, yaitu Rp25.000 per kilogram. Sementara menanam sawit lebih menjanjikan karena harganya yang terus membaik Rp2.600 per kilogram, serta pengelolaannya sangat mudah. Oh, kalau lahan baru kebanyakan langsung tanam sawit. Ya. Untuk bertahan yang karet ngadu kan. Karet yang ada ini bakal nak diganti juga. Ya banyak yang diganti. Sawit ya. Iya. Mungkin dipikirnya sawit cukup menjanjikan dibanding karet kan. Iya. Itu kan yang kawan yang banyak sawit kan lumayan lah. Lumayan lah. Penghasilannya lumayan. Kalau jenguk-jenguk petani sawit. Petani sawit kan bisa beli mobil, motor. Ya segala kan. Mobil, motor kek. Anjloknya harga getah karet diduga disebabkan karena turunnya harga pasaran di tingkat dunia sehingga berdampak luas terhadap petani karet di tanah air. Petani berharap dengan beralih menanam pohon sawit, perekonomian mereka akan jauh lebih baik. Apalagi pohon sawit sudah dapat menghasilkan di usia tanam 3 tahun, sedangkan karet harus menunggu hingga 7 tahun. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara. Masih mahalnya harga kedelai impor dikeluhkan pedagang tahu dan tempe di sejumlah pasar tradisional Palembang. Pedagang terpaksa memperkecil ukuran tahu tempe agar mereka dapat bertahan di tengah menurunnya pembeli. Mahalnya harga kedelai impor berdampak langsung terhadap para pedagang tahu tempe di pasar tradisional Jakabaring, Palembang. Harga kedelai impor yang semula Rp7.000 per kilogram kini naik menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Kenaikan yang hampir 2 kali lipat sangat memberatkan para pedagang. Agar bisa tetap bertahan, pedagang menyiasati kenaikan harga kedelai dengan memperkecil ukuran tahu tempe dan menjual dengan harga lama. Tempe papan dijual Rp4.000, sedangkan tahu per potong dijual dengan harga Rp600. Harganya dari berapa, Pak? Harga kedelai. Tempe sama tahunya. Tempenya masih utuh. Rp4.000. Rp4.000. Kecil. Dulu kan agak panjang nih pendek. Oh, agak pendek ya, Pak? Oh. Harapannya, Pak, untuk pemerintah? Cari solusi lah pemerintah biar kedelai turun. Akibat naiknya harga kedelai impor, pendapatan pedagang tahu tempe mengalami penurunan hingga 40%. Kini pedagang hanya bisa berharap pemerintah segera mengambil langkah serius agar harga kedelai dapat kembali normal. Dedi Hermansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jelang keberangkatan, calon haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani tes PCR di Kota Batu Raja. Calon haji yang positif COVID-19 akan diminta melakukan karantina selama 5 hari.
Sejumlah calon haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani tes PCR di Puskesmas Kemala Raja, Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka terdiri dari 147 calon haji dan 1 petugas haji daerah. Selain melakukan tes PCR, semua calon haji akan menjalani screening kesehatan. Tes PCR ini dilakukan sebagai syarat keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Mereka yang dinyatakan positif COVID-19 akan diminta melakukan karantina selama 5 hari. Jumlah jemaah kita sekarang ini berjumlah 148 orang, terdiri dari 146 jemaah Ogan Komering Ulu, 1 orang titipan dari Ogan Komering Ulu Timur, dan 1 orang PAD. Sejauh ini gimana nih perkembangannya? Alhamdulillah, kita lihat sendiri di lokasi ini jemaah begitu antusias untuk mengikuti PCR hari ini. 73, 74, 75. Sebanyak 25 personil. Ini hasil ini kita langsung bawa ke BPKL untuk dilakukan pemeriksaan apakah hasilnya positif atau negatif. Nanti kalau seandainya positif itu akan ini akan diisolasi selama 5 hari. Kemudian Semua calon haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster. Mereka dijadwalkan akan masuk asrama haji Palembang pada tanggal 28 Juni 2022 dan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada tanggal 29 Juni 2022 melalui embarkasi Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan. Berdasarkan evaluasi Komisi 5 DPR RI, proses pembangunan jalan tol masih menemui banyak kendala di lapangan. Pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan harus segera dilakukan percepatan. Seperti jalan tol Palembang-Petung Jambi dan jalan tol Simpang Indralaya Prabu Mulih Muara Enim. Penegasan ini disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI saat melakukan peninjauan pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Komisi 5, masih banyak kendala dalam pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan, seperti pembebasan lahan dan anggaran yang belum tersedia. Sedangkan jalan tol yang telah beroperasi, Bakauni Palembang, masih ditemukan kerusakan di sepanjang jalan. Komisi 5 berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh pihak pengelola jalan tol. Kita sekarang berada di jalan tol ya, yang sedang dalam pengerjaan Palembang-Petung Jambi, kemudian Simpang Indralaya Muara Enim. Nah, kami melihat masih perlu adanya percepatan dari baik itu BPJT pengembangan jalan tol maupun yang diberi kewenangan pada usaha jalan tol Waskita Karya, Sriwijaya, dan Utama Karya. Masih banyak kelemahan terutama masalah pembebasan lahan dan juga anggarannya masih belum tersedia gitu ya. Yang dikeluhkan teman-teman tadi, kenapa tidak dipercepatkan main road Trans Sumatera toll road ya dari Bakauni ke Medan. Artinya ke Jambi itu harus lebih cepat gitu ya. Diadakan percepatan pembangunan. Komisi 5 DPR RI akan terus mendorong percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Provinsi Aceh. Sebab pembangunan jalan tol tidak hanya memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.